Kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Bapak, terima kasih kesempatan yang sangat indah. Kami boleh berkumpul secara online untuk kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berikan hikmat, berikan pengertian dan kekuatan, sehingga firman-Mu yang kami pelajari menjadi pegangan hidup kami, pedoman hidup kami, dan kami boleh terus belajar untuk tunduk sebagai hamba kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Amin. Puji nama Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan satu topik renungan kita yang membangun iman kita dan menguatkan kita menjadi orang Kristen sejati dengan judul Jangan Sombong, ya. Jadi jangan sombong yang terambil dari Kisah Rasul pasal 12 ayat 21 sampai dengan 23. Kita baca ayat ini dikatakan begini. Ayat 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyat bersorak membalasnya. Inilah suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Tema kita dari teks yang barusan kita baca bicara tentang jangan sombong. Di dalam teks ini dikatakan Herodes melakukan satu tindakan yang sombong karena dia adalah seorang penguasa, ya. Dia berpakaian kerajaan, dengan gagah dia disanjung dan dipuji, dengan kata-katanya yang luar biasa, orang bersorak mengagumi pribadinya. Tapi karena dia sombong di hadapan Allah, dikatakan di sini seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena tidak memberi hormat kepada Allah dan ia dimakan oleh cacing-cacing. Satu keadaan yang sangat ironis, ya, bahwa kesombongan ini adalah satu sikap yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada satu pernyataan mengatakan bahwa orang sombong itu ibarat orang yang berdiri di atas gunung, ya. Kalau orang berdiri di atas gunung, dia melihat orang lain itu kecil. Namun, dia tidak sadar orang lain melihatnya juga kecil, itu pun kalau ada yang melihatnya. Karena bahkan hampir tidak ada orang yang melihat dia. Jadi sebenarnya orang sombong itu memandang orang rendah. Tetapi sebenarnya orang juga memandang dia mungkin lebih dari apa yang dia pandang. Maka di Kisah Rasul pasal 12 ayat 23 dikatakan, dan seketika itu juga seorang malaikat Tuhan memukul dia, menampar Herodes, karena ia tidak memuliakan Allah. Ia dikoyakkan cacing-cacing dan mati. Dari sini kita belajar bahwa orang sombong itu tidak akan pernah memiliki akhir yang baik. Orang sombong itu akan mengakhiri perjalanan hidupnya dengan terbalik dari yang disombongkan. Jadi sikap sombong adalah sikap yang tidak boleh ada dalam diri kita. Apakah yang dinyatakan melalui kita membanggakan diri lebih dari hal apapun, ataukah itu dengan kata-kata yang membanggakan diri kita? Tetapi kita harus belajar menjadi orang yang rendah hati. Nasihat bijak firman Tuhan tentang kesombongan ada beberapa ayat yang saya kutip di sini. Amsal 18 ayat 2. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dikatakan di sini tinggi hati mendahului kehancuran. Orang tinggi hati itu hancurnya pelan-pelan. Jika ada bibit tinggi hati, maka awal kehancuran itu sedang dimulai. Maka
Kita harus selalu mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ada tinggi hati atau kesombongan. Tapi mari kita rendah hati. Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, congkak dan tinggi hati, dua keadaan yang menghancurkan dan menjatuhkan. Kita lihat lagi di dalam Yakobus 4 ayat 6 dan 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan, Allah menentang orang yang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kemudian di dalam Mazmur 138 ayat 6, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Kita baca yang terakhir Yakobus 4 ayat 7, orang sombong rentan terhadap pengaruh iblis karena menolak untuk tunduk kepada Allah. Jadi dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, kesimpulannya satu, jangan ada kesombongan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita. Tetapi yang ada harus kerendahan hati. Rendah hati artinya di sini menjadi hamba kepada Allah, hamba terhadap kebenaran, itu ya. Kita melihat ada satu kisah di sini, seorang yang bernama Mike Tyson ya. Dia ini menang pertandingan tanpa kalah dalam 50 kali dikatakan ya. Ya, dalam 50 kali laga, sebagian besar 44 kali dia menang KO. Tetapi dia pernah mengatakan begini ya, semakin dekat aku dengan ring, semakin percaya diri. Begitu aku sudah berada di dalam ring, aku adalah dewa, aku adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanku. Tapi kenyataannya, tanggal 19 bulan 11 tahun 96, dia dikalahkan oleh Evander Holyfield yang sama sekali tidak diunggulkan. Dikatakan bahwa Mike Tyson ini menghina Holyfield dengan berkata, apa yang akan aku lakukan kalau dia KO? Apakah aku percik pakai air suci? Nah, di sini dia sombong, dipercik dengan air suci, menghina ritual Kristen, ya. Tetapi kemudian Holyfield tidak membalas hinaan itu. Sebaliknya, Holyfield menuliskan ayat di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 yang bertuliskan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka pada akhir pertandingan, wasit menghentikan di ronde ketiga dan mendiskualifikasi Tyson karena menggigit telinga Holyfield. Bahkan sebelumnya dia sudah dikalahkan. Perhatikan di sini bahwa kesombongan itu menjadi awal dari kehancuran. Sombong terhadap orang lain, terlebih sombong di hadapan Tuhan. Mengagungkan diri kita, merendahkan Tuhan, atau menganggap diri kita karena kemampuan kita, maka kita mengalami kemenangan, itu sesuatu hal yang tidak berkenan. Waspada tentang tentang kesombongan. Yang pertama yang harus kita pelajari malam hari ini, yang pertama adalah manusia itu cenderung sombong karena memiliki sesuatu. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 21-23, di sini dikatakan Herodes sombong karena ia memiliki kedudukan, karena ia memiliki kekayaan, karena ia memiliki kekuasaan, dan karena ia memiliki tahta. Jadi kesombongan itu karena memiliki sesuatu. Karena menganggap bahwa sesuatu yang adalah miliknya, itu adalah harta milik dia, dan itu kekuatan dia untuk meraihnya. Itu terjadi kepada Raja Herodes. Di dalam perjanjian lama ada juga seorang Raja Nebukadnezar di dalam Daniel 4 ayat 25, dia juga sombong. Dikatakan hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Akhirnya Raja Nebukadnezar ini direndahkan. Karena dia merasa bahwa dia hebat berkuasa sampai dia direndahkan, bahkan sampai dijadikan dia seperti hewan, ya. Jadi harus diwaspadai. Sikap sombong itu bisa karena memiliki sesuatu.
Oleh karena itu, maka prestasi, pencapaian, kepemilikan, kekuatan, atau talenta, semua menjadi godaan besar untuk seseorang menjadi sombong. Kalau kita sudah diberikan Tuhan berkat, kita diberikan prestasi, naik pangkat, naik jabatan, atau berkat bertambah, pencapaian-pencapaian yang luar biasa, kepemilikan, mungkin aset dan lain sebagainya bertambah, kekuatan kita, pengaruh kita, atau mungkin talenta kita, kemampuan-kemampuan tersendiri kita ada. Kalau kita tidak merawat hati kita dekat dengan Tuhan, maka itu menjadi sebuah godaan besar untuk kita menjadi sombong. Oleh karena itu, maka di tengah prestasi, di tengah pencapaian, di tengah kepemilikan, di tengah kekuatan dan talenta, kita harus menjaga hati kita harus merawat hati kita untuk tetap tidak sombong. Karena peluang untuk sombong di tengah keberhasilan itu sangat besar sekali. Ya, oleh karena itu maka kita perlu merenungkan apa yang tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 dikatakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Di sini dikatakan bahwa bangsa Israel itu tidak boleh mengklaim keberhasilan mereka itu adalah kekuatan mereka, itu adalah kekayaan mereka. Tapi mereka di tengah keberhasilan harus tetap mengatakan bahwa semua yang dimiliki, semua yang diperoleh adalah anugerah Allah dalam hidup mereka. Artinya memang bahwa Allah tidak menghendaki, tidak senang, tidak suka dengan sikap umatnya yang sombong. Apapun yang kita capai, apapun yang kita raih, atau keberhasilan, setinggi apapun pencapaian-pencapaian yang kita miliki, maka kita harus mengatakan, semua karena kasih karunia Allah. Dan kita semakin merunduk seperti padi yang berisi semakin merunduk di hadapan Bapa di surga, di hadapan Sang Kristus Mesias kita. Kita perlu juga belajar dari Yeremia pasal 9 ayat 23-24 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, biarlah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Allah. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Artinya kebijaksanaan yang tidak ditundukkan di hadapan Tuhan itu menghancurkan, seperti Raja Salomo. Salomo seorang raja yang bijaksana, tapi ketika dia tidak tunduk di hadapan Tuhan, dia jatuh dalam dosa. Kekuatan itu jika tidak ditundukkan di hadapan Tuhan jadi sombong, termasuk kekayaan. Maka cara merawat hati kita supaya kita tidak menjadi sombong, maka kita harus memahami dan mengenal Allah. Tentu ini melalui persekutuan kita pribadi, baik di tengah keluarga, di kantor mungkin kalau ada persekutuan, ataupun di gereja dan pelayanan-pelayanan kita. Jadi memahami dan mengenal Allah, itu kunci, itu yang berkenan di dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Oke. Jadi berapa perhatikan tokoh Alkitab yang sombong ya. Yang pertama, ada tokoh Alkitab yang sombong karena punya kekuatan, merasa paling kuat. Itu seperti Goliat. Nah ini, dia merasa kekuatan fisiknya begitu luar biasa, sampai dia merendahkan Allah Israel, sampai dia merendahkan semua bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Dia akhirnya tewas, atau dia meninggal, dia mati di tangan seorang yang muda belia hanya dengan menggunakan senjata sederhana. Ada juga Sanherib di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 21. Karena dia memiliki kekuatan militer, dia merasa paling kuat, dia melakukan ini dan itu, tapi dia akhirnya dijatuhkan. Ada juga kesombongan karena punya jabatan, merasa punya kuasa atas segalanya,
bahkan atas rumah Tuhan. Contoh seperti Belsasar di dalam Daniel 5 ayat 18-31, atas perkakas rumah Tuhan dia sombong sehingga dijatuhkan. Saul juga begitu, merasa berhak intervensi tugas keimaman dalam mempersembahkan korban bakaran. Karena dia merasa raja, maka dia ambil alih tugas dari seorang Samuel. Dia mempersembahkan korban. Tetapi justru itu, dia sombong, dan itulah yang membuat Saul kemudian akhirnya ditolak menjadi raja. Usia di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16-21, intervensi tugas imam Usia menjadi sombong dan mencoba mempersembahkan ukupan di bait Allah. Sebuah tugas yang seharusnya dilakukan oleh para imam, yang mengakibatkan Allah menghajarnya dengan penyakit kusta. Karena dia raja, dia intervensi pelayanan, dia intervensi jabatan orang lain, dia lakukan sendiri, langsung dihukum dengan penyakit kusta. Sanbalat juga menghambat pembangunan bait Allah karena dia merasa dekat dengan raja, dia bisa memprovokasi ini dan itu, semuanya kesombongan. Jadi di mana-mana kesombongan itu selalu membawa dampak negatif bagi orang lain, bagi dirinya, dan tentu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak membangun. Kita lihat yang ketiga, ada kesombongan karena kekayaan, merasa paling berhak mengatur segalanya. Contoh Isabel di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 5-6, dia seorang istri raja, semena-mena merencanakan untuk mengambil kebun anggur Nabot yang mengakibatkan kematiannya serta dianggap remeh Nabi Tuhan. Jadi dia merampas hak dari seorang Nabot, diambil semuanya karena kekayaan, dirampas, dipaksa, dan semuanya kesombongan. Jemaat di Laodikia, kitab Wahyu 13, Wahyu 3:17, merasa kaya dan telah memperkaya diri sehingga dia menolak hidup dengan iman yang murni. Kesombongan. Ada juga kesombongan karena punya kekuasaan, seperti tadi kita baca itu Raja Herodes. Sekarang kita lihat Saul. Saul karena dia merasa punya kekuasaan, maka dia merasa tidak boleh disalahkan oleh Samuel, sehingga dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia berdalih dan dia tetap membangkang di hadapan Tuhan sampai dia ditolak. Dan juga ada orang sombong karena punya kelebihan, merasa tidak perlu menghormati, seperti Ratu Wasti. Wasti menolak untuk tampil di hadapan Raja Xerxes dan para tamunya karena merasa tidak perlu dia menghormati dan lain sebagainya. Dan yang paling terkenal lagi karena punya kelebihan itu Lucifer. Punya kecantikan, punya posisi sebagai pemimpin pujian di surga, dia memberontak kepada Allah, akhirnya dia diusir. Itulah iblis. Jadi ada beberapa hal yang bisa membuat orang sombong, punya kekuatan, punya jabatan, punya kekayaan, punya kekuasaan, punya kelebihan, dan punya kepintaran juga bisa sombong. Sehingga tidak hormat kepada orang tua. Di dalam Lukas 15, ada anak yang hilang, merasa pintar, merasa mampu, bisa mengatur dirinya, bisa mengatur masa depannya, bisa melakukan rencana yang luar biasa untuk dirinya, maka dia minta harta waris dari orang tuanya selama waktu masih hidup. Dia berpikir, aku akan pergi merancang ini dan ini, aku mampu, aku pintar. Akhirnya dia gagal. Ini anak yang hilang. Yang ketujuh, punya posisi dalam rumah Tuhan. Ini juga bisa sombong, tidak memahami batasan yang harus dihormati. Contoh anak-anak Imam Eli. Bapaknya karena seorang imam, maka mereka melakukan sesuka-sukanya, merasa berhak atas rumah Tuhan, sampai korban itu pun semua dilakukan dengan cara yang salah dan melakukan berbagai perbuatan susila. Dan termasuk juga orang Farisi dan ahli Taurat merasa lebih suci, sehingga mencari-cari kesalahan Yesus, dan akhirnya mereka tidak mengenal kebenaran yang sejati. Jadi sekarang itu kesombongan itu banyak faktor. Faktor yang mana di antara ini ya kita harus tetap waspada. Jangan sampai apa yang menjadi kelebihan seperti kekuatan, punya jabatan, punya kekayaan, punya kekuasaan, punya kelebihan, punya kepintaran, punya posisi, punya usaha, jangan sampai itu membuat kita sombong. Ada sebuah pernyataan menuliskan sebagai peringatan, dikatakan begini. Kesombongan dimulai ketika kita mulai menikmati pujian manusia dan tidak segera mengembalikan hormat kepada Tuhan. Ketika seseorang memuji kita dan kita nikmati pujian ini tanpa kita mengembalikan segala hormat kemuliaan kepada Tuhan, maka kesombongan sudah mulai ada di sana.
Ada seorang Yuri Gagarin ini 1961, dia seorang kosmonot pertama Soviet. Jadi pertama astronot yang naik ke bulan dari Uni Soviet. Ketika dia sudah sampai di bulan, apa yang dikatakan dia? Aku tidak melihat Tuhan di bulan. Kalau saya bahasakan artinya Tuhan tidak ada. Aku sudah ke bulan, aku tidak melihat Tuhan di sana. Akhirnya dalam usia yang sangat muda, 34 tahun, dia meninggal dalam satu kecelakaan pesawat. Dikatakan itu ada dilihat sesuatu terjadi turbulensi dan macam, akhirnya meninggal dalam usia muda. Kenapa? Karena kesombongan. Dia dipuji sebagai seorang yang sangat berpengaruh di Uni Soviet, tapi dia lupa Tuhan, dia sombong, meninggal usia muda. Tetapi kita belajar dari seorang Daud, berkata begini ya, di dalam 1 Tawarik 29:14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsamu, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Artinya apapun yang ada pada kita, itu adalah titipan Tuhan yang harus kita pergunakan dengan tepat. Apapun yang ada pada kita, itu adalah milik Tuhan. Itu kepercayaan Tuhan yang harus kita kelola dengan baik. Jangan sampai kita menjadi sombong. Ketika kita sombong atas pencapaian-pencapaian, atas sesuatu yang kita miliki, maka saat itulah kita sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau sikap itu dipertahankan, maka tinggal menunggu waktu akan roboh, jatuh, dan tidak bisa bangkit tanpa pertobatan yang total lagi. Oke, yang kedua, mengapa kita harus waspada tentang kesombongan ini? Yang kedua, kesombongan harus diantisipasi dengan benar. Kenapa? Harus diantisipasi dengan benar. Di dalam Kisah 12 ayat 22 dikatakan, seketika itu juga malaikat Tuhan memukul Herodes, menampar dan mati. Jadi artinya harus diantisipasi. Jangan berikan peluang, jangan berikan kesempatan. Kesombongan itu muncul. Karena begitu kesombongan muncul, seketika itu artinya apa? Tidak tunggu waktu lama, akan mengalami kejatuhan. Berbicara kesombongan itu, kesombongan pertama kali terjadi di surga itu oleh oleh malaikat Lucifer yang melibatkan sepertiga malaikat di surga jatuh dan akhirnya dia dibuang dari surga. Kesombongan berikut itu Adam dan Hawa ingin seperti Allah, akhirnya dia dibuang dari Taman Eden. Ya, jadi Lucifer sombong di surga dibuang, Adam dan Hawa sombong di Taman Eden, ingin seperti Allah dibuang. Kemudian di Menara Babel, manusia sombong. Apa yang terjadi ketika manusia sombong di Menara Babel? Diporak-porandakan Menara Babel itu. Saul sombong, diturunkan dari jabatan sebagai raja seketika itu juga. Bahkan Nebukadnezar di sini dikatakan direndahkan menjadi seperti hewan. Ya, jadi dari kesombongan satu, kesombongan yang lain, waspada. Jangan sampai ada kesombongan, karena setiap kesombongan akan berakhir dengan kejatuhan. Itu ya. Mari kita melihat ciri-ciri orang sombong. Ada 10 di sini ciri-ciri orang sombong yang perlu kita evaluasi diri kita. Yang pertama, merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Ini ciri-ciri orang sombong. Merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain, ya. Merasa bahwa orang lain harus menghormatinya. Ini ciri-ciri sombong. Yang kedua, tidak mau bergantung kepada Tuhan, tapi mengandalkan diri sendiri. Nah, ini sombong. Ya, yang ketiga, menolak teguran, sulit dikoreksi. Orang yang enggan menerima nasihat. Nah, ini sombong. Jadi ciri-ciri sombong itu berarti tidak mau menerima teguran, tidak mau dikoreksi, merasa paling benar. Yang keempat, ciri orang sombong itu adalah suka cari pujian dan sanjungan. Tidak peduli biarpun fakta yang tidak kelihatan tidak sesuai. Yang penting orang kagum dan memuji dia dengan segala prestasinya. Ah, ini orang sombong itu suka cari pujian. Carmuk namanya, cari muka. Suka menjilat ini orang ini ya. Yang kelima, orang sombong itu adalah suka pamer dan suka meninggikan diri. Dipamerkan semuanya, ya, oh ini pencapaian. Ah, ini udah hebat. Ah, sombong sudah.
Yang keenam, cenderung merendahkan orang lain. Congkak adalah tindakan semena-mena meremehkan orang lain, lebih tinggi dengan menginjak, lebih benar dengan menyalahkan. Wis. Ini cenderung merendahkan orang lain, itu ciri sombong. Yang ketujuh, tidak mau atau sulit mengakui kesalahan. Contohnya itu Saul tadi ya, tidak mau menyesal, tidak gentle mengakui kesalahan. Justru Saul itu mencari-cari pembenaran dirinya. Yang berikut yang kedelapan, ciri orang sombong itu adalah mengandalkan harta, mengandalkan kemampuan diri, mengandalkan koneksi. Ya, jadi kalau kita belajar dari sini, sikap-sikap ini tidak boleh kita pelihara. Ya, jadi hal pertama yang dipikirkan dilakukan adalah apa yang bisa dilakukan oleh harta dan kekuatannya. Ini ciri sombong, bukan mendoakan dan mohon campur tangan Tuhan. Jadi kita tidak boleh mengandalkan harta, kemampuan diri, mengandalkan koneksi. Kita harus mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam semuanya. Yang sembilan, kehendak diri jadi nomor satu dan kehendak Tuhan nomor sekian. Nah itu. Baru yang ke-10, orang sombong itu adalah suka mengejar validasi. Mau menerima kehormatan dari manusia. Oke, kita masuk yang ketiga sebagai poin terakhir. Waspadai tentang kesombongan yang ketiga. Kesombongan ini membuka jalan bagi kehancuran. Kisah Rasul 2 ayat 23, ia dikojakkan cacing-cacing dan mati. Sebuah kematian yang mengenaskan, sebuah kematian yang memalukan dan penuh simbol penghakiman. Kesombongan bukan hanya menyebabkan kejatuhan rohani, tetapi juga bisa berujung kepada kehancuran fisik dan kehancuran sosial. Bayangkan seorang raja mati dimakan cacing-cacing. Artinya sangat-sangat direndahkan. Itu artinya dari jabatan tertinggi karena kesombongan menjadi manusia yang paling rendah secara sosial. Sangat luar biasa ya. Mari kita mengingat beberapa kisah berikut ya. Ini kisah memilukan karena kesombongan Thomas Andre, pembuat kapal Titanic. Dia berkata tidak ada yang bisa menenggelamkan kapal ini, bahkan Tuhan sekalipun. Apa yang terjadi? Kapalnya tenggelam dan ribuan orang meninggal karena kesombongan. Kesombongan. Bahkan katanya ketika menabrak ini hanya sepersekian detik saja, mereka lupa mengendalikan apa namanya itu? Pengendalinya apa nih di belakang itu. Arah kapal itu langsung terjadi dan patah. Padahal pembuatnya itu seorang Thomas, namanya nama Alkitab ini, nama murid Yesus. Tidak ada yang bisa menenggelamkan kapal ini, bahkan Tuhan sekalipun. Kenyataannya apa? Bukit es. Selesai sudah ceritanya. Yang berikut John Lennon, personil legendaris The Beatles, suatu kali menyatakan bahwa bandnya lebih terkenal daripada Tuhan. Apa yang terjadi? Meninggal mati ketergantungan karena yang lain-lain. Sangat tragis. Bandnya katanya lebih terkenal daripada Tuhan Yesus, gila. Sombong, akhirnya apa? Berakhir dengan tragis. Ini seorang presiden, calon presiden Brasil yang dengan percaya diri menyatakan jika suara saya mencapai 500 ribu, tidak ada yang bisa menghalangi saya menjadi presiden termasuk Tuhan. Berapa hari sebelum dilantik menjadi presiden tiba-tiba meninggal kena serangan jantung. Kayak sudah dapat suara 500 ribu, maka tidak ada yang bisa menghalangi saya menjadi presiden. Dalam beberapa waktu menjelang pelantikan dia sebagai presiden meninggal tiba-tiba. Kenapa? Tancredo Neves. Karena kesombongan. Contoh di sini siapa? Marilyn Monroe. Ini seorang artis Hollywood yang sangat terkenal di era 1950-an dan pernah mengungkapkan, aku tidak butuh Tuhan. Kenyataannya dia orang yang paling kesepian, bahkan meninggal karena overdosis. Artinya orang yang sombong itu akan berakhir dengan tragis. Bahkan Marilyn Monroe ini sangat dekat dengan seorang presiden Amerika ya. Bahkan ada yang mengatakan dia sebagai semacam simpanannya dan lain sebagainya semua dimiliki. Tapi dia katakan aku tidak butuh Tuhan. Begitu dia mengatakan aku tidak butuh Tuhan, jiwanya hampa, jiwanya kesepian, sehingga mencari obat-obatan untuk menghibur dirinya ternyata apa? Sia-sia, meninggal dengan tragis. Ini Causa, seorang artis dari Brazil. Pada saat aksinya di panggung, dia menghisap sebatang cerutu, lalu mengembulkan asapnya ke atas sambil berkata, Tuhan, ini untukmu.
Kemudian ia pun dikabarkan meninggal pada usia yang ke-32 tahun karena tanpa disadari dia terkena kanker paru-paru. Sombong sekali. Mentang-mentang punya rokok cerutu terus dihembuskan, Tuhan ini untukmu, mati gara-gara sakit paru-paru. Baru-baru ini ada viral juga, saya tahu saya di Filipina. Ada seorang penyanyi rock. Dia menghina Tuhan, waktu berdiri jadi panggung, tiba-tiba hilang suaranya, tidak jadi nyanyi. Karena dia seorang penyanyi rap, atau itu terkenal itu. Hati-hati. Sebagai penutup, manusia cenderung sombong karena memiliki sesuatu. Yang kedua, kesombongan harus diantisipasi dengan benar. Yang ketiga, kesombongan membuka jalan bagi kehancuran. Peristiwa Herodes adalah peringatan bagi kita semua, bagi kita sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat, sebagai orang tua, sebagai anak. Jangan bermain-main dengan sikap hati yang sombong. Jangan bermain-main dengan sikap hati yang sombong. Jangan menjadikan diri kita pusat perhatian, karena hanya Kristus yang layak ditinggikan. Biarlah sikap sombong tidak ada di dalam hidup kita. Tapi kita semakin diberkati, kita semakin rendah hati dan semakin menjadi berkat. Semakin punya popularitas, semakin kita rendah hati. Semakin kita diangkat oleh Tuhan, semakin kita rendah hati. Dan semakin kita menghamba di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu mengajar kami, supaya kami memiliki hati hamba yang selalu rendah hati di hadapan-Mu, dan selalu menundukkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang ada pada kami, pendidikan, pekerjaan, usaha, pencapaian dan prestasi, atau apapun itu semua kekayaan, kami tidak mau menempatkan hal itu di atas Tuhan, tapi kami mau menaklukkan semuanya itu di hadapan Allah yang hidup. Berikan kami ingin memiliki hati hamba, hati yang semakin menunduk di hadapan Tuhan, hati yang menanggalkan keakuan, dan kami tidak memberikan tempat untuk kesombongan dalam diri kami. Kami mau hidup kami tiap hari dievaluasi oleh Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntun kami, supaya kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengar, supaya firman ini menguatkan, meneguhkan iman kami, membaharui hidup kami, dan memberikan kami hidup yang sungguh bersyukur dan merendahkan diri kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Putramu kami berdoa. Amin. Shalom, demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan untuk kita. Kiranya firman ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.